Kali ini kita hendak membahas khasiat dan manfaat dari bluestro. Jadi bluestro ini yang memiliki nama Latin Lopha cylindrica. Namanya keren juga, Lopha cylindrica. Dan ini merupakan tanaman yang sejenis dengan oyong. Cuman perbedaannya di situ bluestro itu halus, sebagaimana layaknya mentimun di bagian luarnya. Sementara oyong itu kasar, kemudian dia bergerigi. Akan tetapi dalamnya sama saja antara bluestro dengan oyong. Dan ini memiliki manfaat yang luar biasa. Di mana bluestro ini merupakan tanaman semak semusim, yang biasanya dia merembet, sebagaimana halnya oyong. Ya, kemudian batangnya bergerigi, akan tapi buahnya tidak. Kemudian warna daunnya hijau, daunnya tunggal bulat telur bentuknya. Kemudian ujung daunnya runcing, pangkalnya panjang. Kemudian tepi daunnya bergerigi, panjang daunnya kurang lebih 7-25 cm. Adapun warna keseluruhan daunnya adalah hijau. Kemudian bunganya kelihatan majemuk. Kemudian berbentuk tandan tumbuh di ketiak daun. Kemudian mahkotanya bulat bertajuk 5, warnanya kuning. Jadi baik oyong maupun bluestro ini warna bunganya kuning. Kemudian buahnya buni bulat telur. Kemudian berparuh diameter 5-10 cm, warnanya hijau. Kemudian dia mengembang, akhirnya membesar menjadi bulat memanjang seperti mentimun dan seterusnya. Dan kemudian bila sudah tua dia warnanya coklat, sebagaimana halnya oyong. Dan bagian dalamnya dari buah yang sudah masak itu terdapat anyaman sabut seperti oyong. Hanya perbedaannya cuma di kulit luarnya saja. Kemudian bijinya gebeng dengan tepi yang berbentuk sayap licin. Dan biasanya lama kelamaan kalau tua bisa hitam. Buah yang muda dapat disayur, sementara daun yang muda dapat digulai. Ya, buah yang muda biasanya disayur, sementara daun yang muda itu digulai atau dibotok pada orang Jawa. Dan bluestro banyak ditanam di ladang atau tumbuh liar di semak, di tepi sungai, bahkan di pantai, ya, di laut. Ya, ini tumbuh subur bluestro ini. Ya. Sebagai bahan informasi bahwasanya bluestro ini memiliki nama yang bervariasi. Tapi secara umum orang Melayu menyebutnya juga bluestro. Kemudian orang lainnya menyebut dengan beberapa macam nama. Ada yang menyebutnya hurung Jawa, ada yang menyebutnya ketola, ada yang menyebutnya timput. Orang Palembang bilang. Ya, kemudian ada yang menyebutnya di Jakarta juga bluestro juga, di Jawa juga bluestro juga. Kemudian di Halmahera Maluku menyebutnya dodahala. Ya, dan beberapa macam daerah menyebut dengan nama yang banyak, akan tetapi lebih banyak yang menyebutnya dengan nama bluestro. Adapun bagian yang digunakan bluestro ini, ya, yang memiliki nama Simplicia Lopha cylindrica folium atau daun bluestro yang sering digunakan ini. Tetapi dari sisi pengobatan klasik pada zaman dahulu, maka bluestro ini banyak digunakan secara umum, itu banyak sekali. Bahkan sabutnya pun bisa digunakan untuk pengobatan. Jadi sabut bluestro biasanya dikumpulkan setelah buahnya tersebut masak, kemudian dia dikumpulkan, kemudian dia direbus, dikeringkan, kemudian direbus, maka dia ya bisa digunakan untuk memperlancar jaringan-jaringan energi vital yang ada di dalam tubuh. Ya, jadi jaringan pengendalian, jaringan energi vital, jantung mengendalikan mata, kemudian ginjal mengendalikan telinga. Ya. Maka untuk memperlancar hal yang demikian, bagaimana manakala ada hambatan, ada sumbatan yang menyebabkan jantung tidak bisa mengendalikan mata, kemudian sakit mata dan sebagainya, maka dia memperlancar jaringan-jaringan energi vital. Sebagaimana disebutkanlah Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Miftah Darus Sa'adah, bahwasanya jantung ini memiliki jaringan energi vital ke semua organ. Dan bluestro ini bisa digunakan untuk memperlancar jaringan energi vital. Ya, kemudian yang kedua, buahnya. Buahnya ini biasanya digunakan untuk membantu menurunkan energi vital, mempermudah buang air besar, meluruhkan dahak, ya. Sehingga orang yang batuk kemudian dahaknya banyak keluar ke atas, maka dengan mengkonsumsi buah bluestro maka bisa ditekan dahaknya tersebut, bisa dibuang melalui buang air besar. Dan biasanya dikumpulkan, bluestro ini digunakan buat sayur. Ya. Adapun daunnya secara umum dia digunakan untuk daya sebar, untuk mengeluarkan keringat, ya,
kemudian dia dikumpulkan saat tumbuhan belum maksimal atau saat sebelum terkena air hujan. Manakala hujan di pagi hari maka dia dipetik di sore harinya, manakala hujan di sore hari maka dia dipetik di pagi harinya. Maka ini bisa digunakan untuk mengatasi sindrom panas, mengatasi sakit kepala, sampai kepada mengatasi pengeluarnya keringat yang berlebih atau tidak berlebih. Sementara kulit buahnya itu bermanfaat bagi kulit tubuh kita sendiri, ya. Dan ini bermanfaat untuk meremajakan kulit. Sementara tangkai buahnya itu digunakan untuk 4 alat gerak 2 tangan 2 kaki untuk mengatasi keluhan yang ada pada 2 tangan 2 kaki seperti nyeri sendi dan seterusnya. Kemudian bijinya sangat bermanfaat sekali, bahkan dia bisa merubah hormon pada wanita, hormon pria, ini hormon androgen menjadi hormon estrogen. Jadi bijinya bisa menyuburkan wanita. Ya. Kemudian bunganya juga bisa digunakan untuk mengatasi sakit kepala, kemudian mengobati masuk angin, ya, kemudian lemah letih lesu dan seterusnya. Sementara batangnya juga digunakan untuk mengatasi pegal-pegal pada tangan dan kaki. Ya, sementara akarnya itu sendiri itu dia bermanfaat untuk menguatkan limpa dan pencernaan. Secara umum, para pengobat zaman dahulu memanfaatkan bluestro ini dari karakteristiknya, di mana bluestro ini memiliki sifat yang sejuk, memiliki sifat yang dingin, ya, dan dinginnya bluestro ini mampu membersihkan panas, bahkan memadamkan panas yang berkobar, kemudian menawarkan racun panas seperti peradangan, infeksi dan seterusnya. Ya, di mana panas tubuh di dalam pengobatan timur itu dikenal bahwasanya panas itu memiliki 4 tahapan ketika dia menyerang tubuh dari luar. Yang pertama adalah dia menyerang permukaan tubuh sehingga terjadi demam biasa. Kemudian yang kedua adalah panas menyerang energi vital sehingga seseorang itu demam, kondisinya lemah. Kemudian yang berikutnya adalah panas menyerang cairan tubuh sehingga dia terkuras cairannya atau orang bilang sekarang dehidrasi. Ya, kemudian yang terakhir adalah panas tubuh bagian luar yang terakhir adalah menyerang darah, yakni muntah darah, mimisan dan seterusnya. Maka bluestro bisa digunakan untuk penyerangan 4 hal tersebut. Ya, di mana tahapan demi tahapannya itu terjadi manakala tidak ditangani. Seseorang yang terserang panas di permukaan, maka dia akan masuk ke jenjang fase berikutnya. Menyerang angin panas, menyerang energi vital manakala dia tidak diobati. Dan kalau berlanjut di energi vital dia tidak diobati, maka dia akan menyerang cairan tubuh. Kalau di cairan tubuh dia tidak diobati, maka dia akan menyerang darah. Dan kalau di darah tidak, ini yang disebut dengan darah haja, yang disebut dengan darah yang bergejolak. Dan kalau ini tidak diobati juga, maka dia akan masuk lebih dalam lagi, sehingga dia akan memanasi organ tubuh sampai orang bilang panas dalam, radang tenggorokan dan seterusnya. Maka buah bluestro ini biasa digunakan berdasarkan karakteristik tersebut. Kemudian rasanya yang manis oleh para pengobat itu diyakini dia mampu menambah kekuatan tubuh, mampu mengharmoniskan bahan-bahan obat, mampu mengharmoniskan antara obat satu dengan obat lainnya, dan mampu mengharmoniskan antara beberapa obat dengan perut, sehingga dia menguatkan energi vital, kemudian memupuk rutubah, karena dingin dan manisnya merupakan pemupuk rutubah. Rutubah di sini artinya sari makanan, di mana sari makanan di sini merupakan bahan yang digunakan untuk bahan dasar energi vital dan darah. Ya, dan ini merupakan tanaman yang mengandung sari yang cukup bagus, dan dia menguatkan tubuh, menambah kekuatan tubuh, menghilangkan nyeri, dan dia terkadang bekerja sebagai tonik, walaupun pada sisi lain dia bekerja sebagai bahan dasar tenaga atau bahan dasar kekuatan pada tubuh. Dan secara umum bluestro ini sangat baik bagi gangguan-gangguan fungsi hati, ya, memperkuat hati, hepatoprotektor, ya, kemudian menguatkan lambung sehingga manisnya ini mencegah lambung, mendinginkan lambung, mencegah dari peradangan lambung, dan dia juga menyehatkan ginjal, menguatkan ginjal. Maka beberapa
penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh permasalahan hati, permasalahan lambung dan permasalahan ginjal, maka Blue Stroh bisa digunakan untuk solusi hal tersebut. Ya. Di secara umum bahwasanya Blue Stroh dari beberapa sisi ini, maka dia mampu membersihkan panas, racun yang ada pada tubuh serta meluruhkan dahak. Kemudian bijinya, ini buah Blue Stroh-nya. Kemudian bijinya bersifat dingin, akan tapi rasanya sedikit pahit. Di sini dia bermanfaat untuk mengharmoniskan antara ginjal dengan jantung. Dia bermanfaat untuk menyejukkan jantung. Dia bermanfaat untuk memupuk sari makanan yang ada pada ginjal atau memupuk esensi yang ada pada ginjal. Sementara secara umum khasiat dari bijinya ini, ya, dia bisa meluruhkan kemih, kemudian dia menghilangkan panas. Ya, kemudian daunnya membersihkan darah, artinya menurunkan darah dari panas yang berlebih, sehingga bisa mengobati mimisan, buang air besar berdarah, buang air kecil berdarah, dan pendarahan pada wanita haid. Kemudian yang berikutnya adalah bunganya. Bunganya bersifat dingin, kemudian rasanya manis, artinya dia merupakan bibit dari sari makanan dan dia menguatkan vitalitas tubuh. Kemudian dari rasa yang sedikit pahit, maka dia bermanfaat untuk menguatkan organ-organ yang vital, terutama adalah organ jantung. Ya. Sementara sabutnya bersifat netral, dia bisa digunakan ke arah yang panas dan dia juga bisa digunakan ke arah yang dingin. Dan dia juga manis sehingga dia bisa menguatkan kekuatan tubuh, melancarkan sirkulasi peredaran darah, kemudian menguatkan dan memperlancar peredaran darah di saraf, serta menghilangkan panas, serta meluruhkan dahak melalui buang air besar. Sementara akarnya yang netral dan manis, dia berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah dan mengatasi pembengkakan. Adapun batangnya, dia bagus untuk gangguan-gangguan jantung, bagus untuk gangguan-gangguan limpa, dan bagus untuk gangguan-gangguan ginjal, ya. Dan sering juga digunakan untuk melancarkan peredaran darah, kemudian mematikan cacing yang ada pada tubuh. Ini batangnya. Jadi bisa dibilang di sini bahwasanya Blue Stroh ini dimanfaatkan bukan satu sisi saja, akarnya, kemudian batangnya, kemudian daunnya, kemudian bunganya, kemudian buahnya, dan buahnya pun kalau tua sabutnya, bijinya itu dimanfaatkan sendiri-sendiri, termasuk buahnya yang muda. Adapun para peneliti kemudian ternyata meneliti bahwasanya secara umum buah Blue Stroh ini mengandung saponin, kemudian galaktan, kemudian manosan, luferina, vitamin A, B dan C. Ya, bahkan pada buahnya mengandung saponin, ya, kemudian mengandung kukurbitasin, kemudian getahnya juga mengandung vitamin C dan B, bijinya mengandung minyak lemak. Jadi pada penelitian masing-masing memiliki kandungan yang berbeda yang ada pada Blue Stroh ini. Ya, dimana sering Blue Stroh ini digunakan oleh orang-orang di daerah kita, ya, ini pada ibu menyusui untuk memperlancar buang air, selain memperlancar pengeluaran ASI. Kemudian secara umum dari penelitian dan pengalaman yang dicatat oleh para pengobat bahwasanya Blue Stroh ini dimanfaatkan banyak sekali. Buahnya digunakan untuk memperlancar ASI, mengatasi air kemih berdarah, batuk berdarah, kemudian batuk disertai dengan dada yang sesak, pengobatan pada bisul, demam, haus yang terus menerus, haid yang tidak teratur, mengatasi keputihan, bahkan sampai mengatasi pendarahan air seni, mimisan, buang air besar berdarah, sampai susah buang air besar. Ya. Sementara bijinya secara umum dia bisa mengobati batu saluran kemih, menghancurkan batu saluran kemih, kemudian mengatasi pembengkakan pada muka, mengatasi pembengkakan pada tangan dan kaki, mengobati cacingan, serta mengobati sakit pinggang dan wasir. Ya. Kemudian kulitnya, kalau kita ambil kulitnya secara tersendiri, maka dia bisa digunakan untuk mengatasi batuk, pembengkakan di tubuh, kemudian bisul, cegukan dikarenakan energi lambung yang berbalik ke atas, kemudian demam, disentri, luka, kemudian memperlancar ASI, sakit kuning atau jundis, liver, kemudian juga mengatasi wasir. Daunnya ini biasa digunakan untuk pengobatan pada bisul, luka digigit ular, haid yang tidak teratur, kurap, luka bakar, ya, kemudian peradangan pada testis, hernia, sesak nafas serta tidak haid.
Adapun bunganya biasa digunakan untuk pengobatan pada batuk yang disertai dengan demam, batuk yang sesak, bisul, sakit tenggorokan, kemudian radang sinusitis serta wasir. Hampir semua sindrom panas. Sementara sabutnya blustru ini digunakan untuk mengatasi air kemih yang berdarah atau buang air kecil berdarah, memperbanyak ASI, mengatasi batuk yang berdahak, mengatasi bisul, menghentikan pendarahan. Ya, tapi dengan cara dibakar akar serabutnya, kemudian arangnya yang diminum. Ya. Kemudian pendarahan pada wanita, pegelinu, kemudian radang pada buah zakar, rematik pada persendian, sakit pada dada, sakit pada perut, sakit pada pinggang, bahkan berhenti haid atau tidak haid serta wasir, maka di sini bisa digunakan untuk memperlancar jalannya haid. Kemudian akar dari sabutnya, akarnya ini bisa digunakan untuk mengobati migrain, payudara yang bengkak, sakit pinggang, tenggorokan yang sakit, serta menghentikan beberapa macam pendarahan seperti mimisan, pendarahan di luar haid, air seni berdarah, atau buang air besar berdarah. Kemudian tangkai buahnya, kemudian ada tangkainya, ini bisa digunakan untuk mengatasi cacar air pada anak-anak. Ya, di sini banyak sekali manfaat daripada blustru ini, yang secara umum kalau disimpulkan dia bagus sekali untuk ASI, asma, batuk serta sesak, bisul yang tidak mau pecah-pecah, digigit serangga yang tidak teratur, haid yang berhenti, kencing berdarah, migrain, mimisan, panas dalam, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, dan blustru ini sudah diteliti di mancanegara ataupun di negeri kita sendiri. Ya, maka tinggal bagaimana kita menggugah kemauan dan keilmuan saudara kita sekalian untuk menggunakan tanaman yang tadinya saya nggak suka sayur blustru, maka dengan harapan menggali manfaat dari sayur blustru tersebut, maka menjadi para ibu-ibu kemudian menaruh minat yang besar untuk memberikan kepada anaknya, dirinya atau suaminya, ya, atau keluarga besarnya. Ya, kesimpulannya. Ya, bahwasanya bahan obat yang saya sebutkan tadi, yakni blustru, ini tidak bagus bagi wanita hamil. Ya, tentunya akarnya, tapi kalau buahnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah dikonsumsi. Ya, kalau buahnya, ya, tapi kalau bunganya, akarnya, batangnya itu kurang bagus. Ya, kemudian daging buahnya ini bisa menghalau panas dalam yang ada pada tubuh. Dan putra-putra bangsa di negeri kita ini telah memberikan perhatian yang penuh terhadap tanaman ini. Di antaranya adalah Astuti di tahun 1989 tahun yang lama itu telah melakukan penelitian pengaruh ekstrak daun blustru. Dan blustru diekstrak, ya, kemudian diuji coba terhadap kontraksi marmut yang terpisah dibandingkan dengan efek sekali cornutum. Hasilnya ternyata ekstrak daun blustru 10% dapat menaikkan kontraksi rahim yang terpisah. Dan kenaikan tersebut bukan disebabkan oleh adanya ion kalium, natrium ataupun kalsium yang terdapat di dalam ekstrak daun blustru tersebut. Ya, artinya dia bisa meningkatkan kontraksi rahim. Kemudian di tahun 1992 Hesti Sila Rahayu di jurusan biologi farmasi Fakultas Farmasi UNER melakukan penelitian pengaruh air perasan infus daun ekstrak buah blustru, perasan infus daun dan buah blustru, ya, terhadap motilitas dan viabilitas sperma manusia in vitro, karena dia diminum dari dalam. Dan hasilnya ternyata menunjukkan bahwa perasan blustru ini, rebusan blustru ini ternyata mampu menghambat sperma pada pria, ya, maka dia tidak dianjurkan. Kemudian di tahun 92 juga Hari Dwi Mulyani jurusan biologi farmasi Fakultas Farmasi UNER telah melakukan penelitian pengaruh isolat biji blustru pada sperma mencit. Ternyata hasilnya dia berpengaruh menghambat laju sperma mencit. Ya, dan pada penelitian yang lainnya bahwasanya blustru ini bisa digunakan untuk meredakan panas, menghilangkan demam, ya,
sampai kepada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sindrom panas. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada satu tanaman pun yang sempurna bisa mengobati segala macam penyakit, akan tetapi mesti ada yang lainnya yang bisa menambahi. Sebagaimana Rasulullah SAW pun sampaikan bahwasanya habatus sauda obat segala macam penyakit, akan tetapi ketika sahabat datang mengadukan sahabatnya, temannya sakit perut, Rasulullah SAW menganjurkan dengan mengkonsumsi madu. Artinya ya boleh jadi satu sisi memiliki kelebihan, satu sisi memiliki kekurangan. Ya, satu sisi memiliki kelebihan tidak menunjukkan kesempurnaannya pada dia, akan tetapi menunjukkan kebaikannya pada dia, ada kebaikan pada dirinya. Ya, begitu pula dengan habatus sauda. Habatus sauda terkadang dikonsumsi orang yang memiliki penyakit kemudian dikonsumsi tidak kunjung sembuh, bukan merupakan kekurangan yang ada pada habatus sauda, akan tetapi justru itulah kelebihan. Selama itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang sempurna, dan hanya Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang maha sempurna, ya, yang tidak akan mungkin makhluknya itu kemudian sempurna. Ya, maka tanaman, apalagi tanaman-tanaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dengan tanaman-tanaman yang disebutkan oleh Nabi SAW yang kemudian dikonsumsi kemudian tak kunjung sembuh juga. Maka ingatlah bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang merupakan hudalin nas, syifa juga, obat bagi manusia. Akan tetapi orang-orang yang kafir kemudian dibacakan ayat Al-Qur'an itu pun bukan bersembuh, fi qulubihim marad, ketika kalbu mereka ada penyakit maka bertambahlah penyakitnya. Ya, bukan bertambah sembuhnya. Maka kesembuhan dari Allah biidznillah. Ya, apapun yang antum gunakan maka dengan syarat halal, ya, kemudian mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat kesembuhan. Maka dengan begitu, pengobatan dari sisi kolbu, menenteramkan kolbu yang berasal dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul yang suci, maka hal ini merupakan solusi yang paling baik dan terbaik di antara yang baik. Kenapa? Bagaimana tidak? Ya, bagaimana mungkin ayat-ayat Allah dan sunnah nabinya yang mulia kemudian mengenai penyakit tidak hancur lebur. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyebutkan kalau sekiranya Al-Qur'an diturunkan di gunung maka akan hancur lebur gunung tersebut. Maka apalah itu artinya penyakit kalau Allah sudah turunkan ayat Allah kepada dia, maka bagaimana mungkin? Apakah penyakit tersebut sekuat gunung? Ya, niscaya akan hancur lebur penyakit tersebut, tentunya dengan keyakinan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tetap terus mengikuti kajian yang disampaikan di radio dan TV yang kita cintai bersama ini, karena di sini mengandung obat 24 jam. Ya, walaupun sedikit untuk pengobatan badan kelihatannya, akan tetapi apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita itu merupakan obat mujarab yang tidak bisa tergantikan. Ya, dengan juga menghadiri kajian-kajiannya di masjid-masjid yang biasanya disampaikan di radio yang dan TV yang kita cintai bersama ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya billahi taufiq wal hidayah.